Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, cerita yang akan kita bahas kali ini adalah kisah yang jarang terdengar sebelumnya. Tentang 3 pemuda yang tak sengaja terjebak di dalam sebuah gua. Allah pun menutup gua tersebut dengan sebuah batu besar, menyisakan mereka terperangkap di dalamnya. Meskipun berusaha sekuat tenaga, mereka tak mampu menggeser batu raksasa tersebut. Nah ternyata, salah satu di antara mereka pernah jatuh cinta kepada sepupunya sendiri. Hingga pada akhirnya, dia berhasil mengajak sepupunya itu untuk melakukan perzinahan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Baiklah, suatu hari, 3 pemuda sedang menjalani safar atau perjalanan. Setelah sampai di suatu tempat dan merasa kelelahan serta membutuhkan istirahat, mereka menemukan sebuah gua. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut dengan harapan bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Namun, ketika mereka berada di dalam gua, tak disangka-sangka gua tersebut tiba-tiba tertutup oleh sebuah batu besar yang jatuh tepat di depan pintu gua, membuat mereka terperangkap di dalamnya tanpa ada jalan keluar. Keadaan yang sulit dan tak terduga ini membuat mereka terkunci di dalam gua, terkurung dalam kegelapan yang dipenuhi oleh rasa ketakutan. 3 pemuda itu berupaya bersama-sama untuk menggeser batu yang sangat besar tersebut. Meski sudah 3 orang yang berusaha keras, batu itu tetap tak bergeming, akibat besarnya ukurannya. Usaha mereka tampaknya sia-sia. Setelah beberapa saat, ketiganya merasa putus asa dan akhirnya pasrah pada keadaan di dalam gua yang gelap itu. Situasinya semakin sulit karena kekurangan makanan dan minuman, sehingga kehidupan mereka terancam karena tidak ada jalan keluar yang tampak. Dalam keputusasaan, salah satu dari mereka yang memberikan saran, dia berkata, "Bagaimana jika kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menceritakan amal soleh yang pernah kita lakukan?" Usulan tersebut akhirnya diterima dengan sepakat, menyadari bahwa satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah pertolongan dari Allah. Setelah itu, pria yang pertama memulai doa kepada Allah sambil menceritakan perbuatan baiknya. Dengan tulus, ia berdoa, "Ya Allah, pada masa lalu aku memiliki kedua orang tua yang selalu menjadi prioritas utamaku. Tidak ada yang pernah aku dahulukan di atas keduanya, termasuk anak-anak dan istriku. Orang ini, yang sehari-hari menjadi penggembala kambing dengan tekun memeras susu kambing setiap sore. Namun, yang pertama kali diberikannya adalah untuk kedua orang tuanya, baru kemudian bagi anak-anak dan istrinya. Setiap hari, dia tidak pernah memberikan susu tersebut kepada siapapun sebelum memberikannya kepada kedua orang tuanya. Pada suatu hari yang sibuk, ia terlambat memberikan susu kepada orang tuanya. Dengan cepat, dia berlari ke rumah mereka saat matahari mulai tenggelam. Tiba di rumah, ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Dengan penuh penyesalan, ia menghukum dirinya sendiri dengan berdiri di samping tempat tidur mereka, sampai keduanya terbangun. Bahkan, saat tengah malam tiba, anak dan istrinya menyusul sang pria ke rumah orang tuanya. Sang anak merangkap mendekati bapaknya yang tetap berdiri, berharap untuk mendapatkan susu. Namun, ia tahan diri dan memilih tidak memberikan susu kepada anaknya sebelum memenuhi janjinya untuk memberikan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ketika pagi menjelang, kedua orang tuanya pun terbangun. Pria itu kemudian memberikan susu yang seharusnya sudah ia berikan sebelumnya. Setelah itu, dengan penuh perhatian, ia memberikan susu kepada anak dan istrinya yang sudah mulai kelaparan di sampingnya. Dengan penuh kesadaran, ia berucap, "Ya Allah, jika perbuatan baikku ini mendahulukan orang tua daripada anak dan istriku, menjadi bagian dari ibadah dan bernilai pahala. Izinkanlah pintu gua ini terbuka agar kami bisa keluar, dengan izin Allah." Batu penutup itu sedikit bergeser. Masalahnya adalah, batu itu hanya bergeser sedikit, sehingga mereka masih belum mampu keluar dari gua tersebut. Kemudian, orang kedua pun berdoa kepada Allah, menceritakan amal solehnya. "Ya Allah, dulu aku pernah jatuh cinta pada sepupuku. Dia adalah seorang wanita yang solehah dan sangat cantik, yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Aku selalu mencoba menggodanya, namun dia tetap teguh dan menolak. Bahkan, aku pernah melamarnya, dan ia juga menolak lamaranku. Hingga pada suatu hari, terjadilah paceklik kesusahan dan kelaparan di mana-mana. Kebetulan, pria ini adalah orang yang sangat kaya di kampung itu, dan tanpa disangka-sangka, wanita ini pergi mendatangi pria ini dengan maksud untuk meminjam uang untuk makan dia dan keluarganya. Dari sinilah setan mulai masuk ke hati pria ini. Pria ini pun menyiapkan uang 120 dinar,
dan ia berkata kepada wanita itu, "Ini uang akan kuberikan kepadamu, dengan syarat kau mau berzina denganku. Setelah itu, uang ini akan menjadi milikmu, tanpa perlu mengembalikannya." Maka, wanita ini pun terpaksa untuk menuruti persyaratan ini, dikarenakan ia tak punya pilihan lain. Keluarganya di rumah sudah mulai kelaparan, menunggu uang untuk membeli makanan. Akhirnya, pada malam itu, ketika mereka hendak melakukan perzinahan di dalam kamar pria tersebut, wanita berani itu menyentuh hati si lelaki dengan kata-kata bijaksana. "Ittaqullah ya Fulan, bertakwalah kepada Allah, wahai Fulan." Sesaat setelah itu, si lelaki tersentak dan diliputi kekhawatiran yang mendalam. Tanpa ragu, wanita itu diusir, dan sebagai tanda terima kasih, si lelaki memberikannya 120 dinar tanpa syarat penggantian. Dalam keheningan gua, si lelaki melanjutkan doanya, "Ya Allah, jika menjaga kehormatanku terhadap wanita ini adalah ibadah yang berpahala, bukakanlah pintu gua ini agar kami bisa keluar." Sungguh ajaib, setelah doa selesai, pintu gua itu pun dengan lembut tergeser. Namun, ironisnya, mereka masih terjebak di sana karena lubang pintu gua yang terbuka belum cukup lebar untuk dilewati manusia. Tersisalah pria yang ketiga. Lalu, ia mulai berdoa sambil menceritakan tentang amal solehnya. "Ya Allah, dahulu saya memiliki sebuah kebun yang sangat luas, dan saya termasuk orang yang sangat kaya di kebun saya. Saya mau memperkerjakan banyak karyawan. Suatu hari, tiba saatnya untuk pembayaran gaji. Saya dengan setia membayar gaji mereka satu persatu sesuai dengan perjanjian kerja. Namun, ada seorang karyawan yang menolak menerima gajinya. Ia marah karena merasa gajinya kurang dan meminta tambahan. Karena permintaannya tidak terpenuhi, ia pergi tanpa menerima gajinya. Keesokan harinya, saya menyadari bahwa dia tidak lagi bekerja di kebun saya. Ia menghilang entah kemana, dan saya merasa bersalah atas kejadian tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya menyimpan gaji yang seharusnya ia terima. Gaji itu kemudian saya gunakan untuk membeli 2 ekor bayi unta, 1 jantan dan 1 betina. Saya merawat kedua unta tersebut di sebuah lembah hingga mereka tumbuh besar dan berkembang biak. Seiring berjalannya waktu, lembah itu menjadi penuh dengan unta-unta hasil dari perawatan awal yang dimulai hanya dengan 2 ekor saja. Setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, seseorang tiba-tiba mendatangi saya, meminta gaji yang dulu tidak pernah diambilnya karena sekarang dia dalam keadaan sulit. Akhirnya, aku mengajaknya ke suatu lembah, menunjukkan bahwa gajinya yang dulu aku gunakan untuk membeli 2 ekor unta kini telah berkembang menjadi ratusan ekor. Dengan tulus, aku berkata kepadanya, "Ambillah semua harta di lembah ini, semuanya adalah milikmu sebagai pembayaran dari gaji yang pernah engkau tinggalkan." Secara ajaib, karyawan tersebut segera menjadi kaya raya dengan penuh harap. Pria itu berkata, "Ya Allah, jika amanahku kepada karyawan ini bernilai pahala, tolong geserkan batu ini sehingga kami bertiga dapat keluar dari gua ini, dengan izin Allah." Batu itu pun bergeser, membuka jalan bagi ketiganya untuk keluar dari gua tersebut. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya.